Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa agama Islam ini sudah Allah sempurnakan. Sempurna itu berarti tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah, nggak boleh juga dirubah, ya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir berkata di surah Al-Ahqaf, ya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. Itu orang kafir. Seandainya sesuatu itu baik, maka orang beriman itu mereka tidak akan lebih dulu melakukannya. Kata orang kafir. Kita orang mukmin ucapannya law kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya suatu ritual itu baik, sesuatu itu dianggap ibadah, kemudian kita dianjurkan melakukan, maka para sahabat sudah pasti orang-orang yang lebih dulu melakukannya. Jelas, Pak? Jadi kaidahnya dari situ, Pak. Kita menyelisihi orang kafir. Setelah Islam itu Allah sempurnakan, maka dengan kata lain tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, sudah sempurna. Makanya ketika di Arafah, ya, Hajjatul Wada', turun ayat itu, ya. Kemudian beberapa waktu kemudian turun lagi surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Fath di situ apa? Kemenangan, Fathu Mekah, di antara beberapa tafsiran. Waktu itu Umar pernah mengajak Abdullah bin Abbas masuk ke majelisnya para sahabat senior. Ibnu Abbas anak muda sendiri, ya. Ditanya satu-satu sahabat yang hadir di situ, apa menurut pendapat Anda tentang surat ini, An-Nasr tadi? Jelaskanlah. Ketika kemenangan itu datang, orang Islam banyak, orang manusia banyak masuk Islam, kita dianjurkan bertasbih, ya. Di antara tafsir ayat itu kan, semenjak surah An-Nasr turun, kata Aisyah, ya, di ruku', di sujud Nabi membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rangka mengimplementasikan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintah itu semuanya terkumpul pada lafaz tasbihnya Nabi di ruku' dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Semenjak turun An-Nasr, Nabi memperbanyak baca itu di ruku dan di sujud. Ditanya tuh sahabat satu-satu, jawabannya ya seputar itu. Tapi ketika yang ditanya Abdullah bin Abbas, wahai pemuda, ya ghulam, gimana pendapatmu tentang ayat ini? Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang ahli tafsir. Doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap Islam, ya. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wila, dan ajarkanlah tafsir, ya. Ta'wil di situ maknanya apa? Apa jawab Ibnu Abbas? Wafatu Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata idza jaa nasrullahi wal fath itu salah satu tanda bahwa dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas beda sendiri, ya.
Sahabat-sahabat yang lain begitu. Dalil wafatnya Nabi, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 30 ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati pula. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti di akhirat, ya, di sisi Allah akan saling berbantah-bantahan. Manusia itu nanti di hadapan Allah, di sisi Allah di akhirat saling bantah-bantahan, saling menyalah-nyalahkan. Orang yang taklid dulu ikut-ikutan sama pemimpinnya, sama ustadznya, sama kiainya, sama habibnya, sama siapapun yang diikutin, itu akan saling menyalah-nyalahkan, ya. Kemudian surah Ali Imran ayat 185, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wafat sudah. Di awal kita sudah menjelaskan, ya, nabinya wafat tapi agamanya kekal. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan menegakkan hari kiamat selama nama Allah masih disebut di atas muka bumi ini. Selama masih ada azan, masih ada sholat, ya, manusia masih nyebut-nyebut nama Allah, nggak akan kiamat. Makanya rute-rutenya hari kiamat kan nanti apa? Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, ya kan? Ya'juj Ma'juj, itu udah semuanya tuh terrealisasi semua. Kaum muslimin mengalami kemakmuran. Saking makmurnya, Pak, bapak hartanya mencapai nisab, ya, kaya raya melimpah ruah, tapi nyari apa yang berhak menerima zakat itu enggak ketemu. Gara-gara apa? Pemimpinnya adil, menegakkan syariat, rakyatnya juga mau dipimpin dengan adil, menggunakan syariat. Allah keluarkan keberkahan dari bumi, Allah turunkan keberkahan dari langit. Semuanya berkah, Pak. Saking berkahnya di akhir zaman nanti, kambing main bareng sama serigala. Ingat gak kisah yang saya sampaikan? Waktu orang Arab Badui ketika mendapati kambingnya dimakan oleh serigala, dia bilang apa? Tadi malam telah terjadi kezaliman di negeri ini, yang dimaksud di Madinah. Karena ternyata selama 2 tahun terakhir, kambingnya itu bareng serigala di kandang itu, serigala nggak makan kambing. Tahu nggak itu kejadiannya kapan? Terbunuhnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Islam dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, keadilan itu memenuhi bumi. Boleh cek biografinya Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau, zakat di Madinah diekspor keluar Madinah. Zakat, Pak. Subhanallah. Para ulama itu sampai khawatir karena tanda-tanda hari kiamat nampak di masa beliau. Umar bin Abdul Aziz, pemimpinnya hanya kira-kira berapa? 2 tahunan atau 2,5 tahun. Nah, hari itu, malam di malam itu Umar bin Abdul Aziz dibunuh. Itulah mulai kezaliman nanti terjadi lagi sampai serigala memakan dombanya tadi. Nah, betul ada hadisnya, menjelang hari kiamat nanti begitu keadilan memenuhi muka bumi, singa bermain dengan sapi, anak kecil megang ular itu tidak berbahaya, serigala main bersama domba. Pokoknya Allah penuhi keberkahan di atas muka bumi. Tapi itu nggak berlangsung lama. Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, ya kan? Kezaliman ada lagi. Orang-orang mulai berbuat dosa lagi.
Yang pertama ditinggalkan di dalam Islam ini apa? Sholat. Jadi KTP-nya Islam, ngakunya Islam tapi tidak sholat. Yang terakhir dicabut dari agama ini apa? Amanah. Nah, mulai itu udah nggak ada lagi orang-orang yang amanah di akhir zaman itu sampai endingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang sudah kakek-kakek ngobrol, salah satu dari mereka mengucap nama Allah. Teman ngobrolnya bilang, Allah itu siapa? Sebelahnya bilang, saya juga nggak tahu. Ya dulu orang tua kami suka sebut-sebut nama Allah itu. Kalau mau referensi nanti hadisnya ada di kitab Al-Wajiz, awal-awal bab tentang hukum meninggalkan sholat. Tadi di situ ada ketemu hadisnya. Nah itu mulai itu. Artinya begini, ya jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan rukun wudhu, syarat pembatal wudhu, rukun sholat, syarat pembatal sholat ya, Allah aja mereka nggak paham itu siapa. Nah barulah Allah utus angin yang sangat lembut lewat ketiaknya setiap orang mukmin. Orang mukmin yang dilalui angin tersebut yang lembut tadi Allah wafatkan dengan lembut. Semua orang mukmin Allah wafatkan, baru Allah tegakkan hari kiamat tadi. Ditandainya dengan apa? Terbit matahari dari barat. Kalau udah itu terjadi, udah ditutup pintu tobat, udah nggak diterima lagi. Mau nangis sampai air matanya habis, ganti darah yang keluar dari mata, Allah tidak menerima taubatnya lagi. Kapan itu? Matahari terbit dari barat ya. La haula wala quwwata illa billah. Wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia kalau sudah meninggal yub'atsun, mereka akan dibangkitkan lagi. Inilah perbedaan kita dengan orang kafir, orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir punya pemahaman gimana, Pak? Mati adalah akhir dari segalanya. Orang mukmin, kematian adalah awal kita mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Imam Ahmad, Pak, ketika lagi sakit, ya orang lagi sakit kan biasa ya, nahan sakit kan, dijenguk sama temannya, sama-sama ahli hadis. Wahai Imam, ahnya engkau ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu. Sama-sama berilmu, Pak, saling menasihati. Dibilangin begitu, langsung berhenti mengeluh. Diganti dengan apa? Zikir ya, subhanallah. Sampai segitunya, Pak. Kita mengeluh ketika lagi sakit juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencela makanan. Boleh nggak, Pak, mencela makanan? Nabi kalau suka makanannya bismillah dimakan. Kalau nggak suka tinggalin ya. Gak usah dicela-cela ya, subhanallah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Thaha ayat 55. Allah ciptakan manusia dari tanah, dari bumi, kemudian Allah kembalikan lagi. Kembalikan berarti apa? Dimatikan. Orang meninggal diapain, Pak? Dikubur kan? Nah, kemudian Allah keluarkan lagi dari situ. Kemudian surah Nuh ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Sama intinya maknanya ya. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 43. Al-Ma'arij ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Ala kulli hal ya, semua orang akan Allah wafatkan. Kemarin surat apa? Al-Hijr ya, ayat 99 bukan?
Yang itu loh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat 99 betul. Kenapa kematian dinamakan al-yaqin di situ? Hal yang paling pasti di dalam kehidupan ini adalah mati. Gak bisa dibantah. Mau orang jaga kesehatan kayak apapun, sebutkan dokter yang paling cerdas. Hah? Mati gak Pak? Mati. Atlet yang paling rajin latihan, ya, jaga pola makan, pola tidur, istirahat, ya, olahraga terus, ya, mati gak Pak? Mati. Semua orang pasti mati. Makanya kematian dinamai apa? Al-yaqin. Ya, mau orang Islam, mau orang kafir, gak bisa ngebantah yang namanya kematian. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah kebangkitan, ya, berarti setelah hari kiamat, nanti ada yang namanya apa? Hisab dan pembalasan, yaumul jaza. Ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Terus kemarin-kemarin yang meninggal gimana? Udah dihisab belum? Hah? Belum Pak. Di mana mereka? Di alam barzakh. Kita orang mukmin mengimani ada yang namanya yaumul barzakh, ya, alam barzakh. Kalau orang kafir mereka disiksa di kuburnya, azab kubur. Kalau orang mukmin mendapat nikmat kubur, dapat rezeki, ditemenin temannya yang jamil. Tahu jamil nggak? Indah. Ya, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Jamil. Pakainya bagus luar biasa, aromanya harum. Itu teman. Ternyata temannya dari mana? Amal soleh. Ya, amal seseorang itu Allah wujudkan nanti jadi makhluk yang menemani pelakunya. Di mana? Di alam barzakh. Setiap pagi dan sore Allah perlihatkan tempat kembalinya di surga. Makanya semua orang mukmin kompak doanya sama-sama. Doa apa Pak? Supaya hari kiamat segera ditegakkan. Kebalikannya orang kafir, fajir, munafik, doanya juga sama, minta ke Allah supaya nggak datang hari kiamat itu. Karena mereka nggak ada keraguan. Mau disiksa kayak apa juga di alam barzakh tuh, sampai kepalanya hancur, mata, hidungnya, mulutnya dirobek. Masih ingat Pak? Hah? Mulutnya dijejelin batu. Apalagi Pak? Kemudian orang telanjang dimasak hidup-hidup. Itu kan siksa kubur semua. Tetap aja mereka punya keinginan di neraka lebih dahsyat lagi siksaannya daripada alam barzakh. Semuanya berharap supaya hari kiamat tidak terjadi, ya. Itu keyakinan kita bahwa semua orang yang meninggal sekarang ada di mana? Di alam barzakh. Hisab, mizan, yaumul jaza nanti setelah hari kiamat. Surah An-Najm ayat 31. Apa kata Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ini indahnya bahasa Arab seperti ini. Saya terjemahin, ya. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Ya, punya siapa Pak? Punya Allah. Semuanya punya Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, supaya Allah nanti membalas perbuatannya orang-orang yang jahat, bima 'amilu, sesuai yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan apa? Al husna. Lihat Pak, indahnya bahasa Arab. Allah katakan orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, Allah balas dengan apa? Sesuai keburukannya. Tapi ketika Allah bilang orang baik, Allah balas dengan apa? Husna. Di situ apa Pak? Surga. Maksudnya apa? Orang jahat
Kalau keburukannya bukan kesyirikan, ya, siksaannya sesuai perbuatan dia di neraka. Dosanya habis, bisa masuk surga. Makanya bima amilu, sesuai yang dikerjakan. Tapi kalau orang baik, langsung to the point. Apa balasannya, Pak? Surga. Khalidina fiha abada. Kalau orang yang masuk neraka, ada ceritanya dapat syafaat, keluar dari neraka masuk surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, ada ceritanya nanti dituntut kemudian ternyata disiksa di neraka? Tidak ada. Ya, orang masuk surga udah surga. Kemudian di dalam hadis yang lain, man nuqisha al-hisaba uzziba. Siapa yang dinukis, tahu nukis, Pak? Munaqasyah, tahu nggak, Pak? Munaqasyah itu ujian, ya, kalau di TPA atau madrasah, ujian akhirnya itu di depan jamaah, Pak. Biasanya ada panggung, kayak haflah gitu tuh. Tapi, Pak, ya, diujinya di depan juri itu, di depan penonton itu. Nah, itu namanya munaqasyah. Siapa yang dimunaqasyah di akhirat nanti pasti diazab. Ya, kaget, Pak. Menuqisul hisab uzziba. Ya, kalau terjemahan bebasnya gini, Pak. Siapa yang dihisab pasti diazab. Kaget. Padahal Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa hisabahu hisaban yasir. Dijelaskan sama Nabi, wahai Aisyah, hisab di akhirat itu ada 2. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Nah, yang dimaksud nuqisha di sini adalah hisab yang berat. Seorang hamba dipanggil di hadapan Allah, di situ ditonton sama banyak manusia, Pak. Dilihat oleh orang-orang yang lain, dipermalukan di hadapan orang banyak, dibongkar aibnya, dosa-dosanya dibongkar. Habis itu baru dilempar ke dalam neraka, ya, disiksa dulu mentalnya, baru fisik dan mentalnya di neraka. Nah, orang mukmin beda, Pak. Orang mukmin, ya, nih kayak begini nih, Pak. Nah, misalnya seorang mukmin dipanggil di hadapan Allah. Setelah itu Allah bikin hijab. Nah, punten, Pak, kelihatan nggak? Ini hanya ini aja, ya, hanya apa bahasanya? Ya, ilustrasi saja. Enggak kayak gini. Itu kan hal ghaib, kita nggak boleh membayangkannya gitu, nggak kelihatan kan? Saya ingin mengilustrasikan bahwa nanti orang mukmin dipanggil di hadapan Allah, kemudian dia hanya berdua dengan Allah. Dihijab, pokoknya orang lain nggak lihat dia. Tapi tetap dosa-dosanya dibongkar. Arafta dzanban kaza, diperlihatkan dosanya. Kamu kenal dosa yang ini? Orang mukmin tadi nggak bisa ngelak. Nah, bala. Ditampakkan lagi dosa yang lain. Arafta dzanban kaza, kamu tahu dosa yang ini? Nah, kamu tahu yang ini? Terus di semuanya dibongkar, Pak, aib-aibnya. Tapi berdua dengan Allah. Ketika semua dosanya Allah bongkar dan dia nggak bisa ngelak lagi, orang mukmin tadi pasrah. Ya Allah, saya nggak bakal selamat. Tiba-tiba Allah mengatakan ucapan yang terindah yang pernah didengar oleh orang mukmin. Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Tahu nggak artinya, Pak? Dulu waktu engkau berbuat itu tadi dosa banyak, aku tutupi. Tidak ada yang tahu engkau melakukan dosa itu, orang lain nggak tahu. Aku yang menjaga harga dirimu. Coba, Pak, demi Allah, Pak, kita nih duduk bareng di sini. Orang lain masih hormat sama kita, bukan karena kita hebat, Pak, bukan karena kita bersih, tidak. Ya, kita bareng-bareng duduk di masjid ini, Pak, kita nggak merasa orang baik, bener nggak? Kita masih dihormati oleh orang lain sampai sekarang karena Allah yang menutup aib kita. Orang lain nggak tahu bagaimana buruknya kita, perilaku kita, sifat kita. Bagaimana ketika kita sendirian, benar nggak? Allah yang menjaga nama baik kita. Maka Allah bilang begitu kepada hamba mumin. Dulu waktu engkau di dunia, aku tutupi.
dosamu itu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Coba ada nggak kabar gembira daripada ini? Makanya kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Lanjutannya aja apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang mukmin tadi balik ke keluarganya dalam keadaan apa? Masrur. Apa artinya? Gembira. Kenapa? Beres. Udah direkap semuanya, udah selesai. Apa? Allah ampuni semua dosa-dosanya. Berarti dia diazab tidak? Tidak. Makanya doanya Nabi di tasyahud akhir sebelum salam apa Pak? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nggak cukup sampai situ. Selesai salam, Nabi bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak tahu apa poin dari ucapan astaghfirullah? Kita minta dua hal, Pak. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini, tutuplah aib hamba-Mu ini. Dua yang diminta, Pak. Itu syarah dari tafsir dari astaghfirullah. Ketika seorang hamba bilang astaghfirullah, dia minta dua, Pak. Ya Allah, hapuslah dosa hamba-Mu ini dan tutuplah aib hamba-Mu ini. Ya, itu yang kita minta ketika kita bilang astagfirullah, 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 dan seterusnya. Ya, makanya ada harapan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah Allah kasih hisab yang ringan. Kenapa? Sebelum salam minta hisab yang ringan, setelah salam beristighfar, ya. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya, dan seterusnya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Surah Al-Mu'minun ayat 102. Ya, maka barang siapa yang thaqulat mawazinuhu, apa artinya? Berat timbangannya, faulaika humul muflihun, ya. Maka merekalah orang-orang yang muflih. Apa muflih? Bejo, Pak. Tahu bejo nggak? Bejo, muflih, apa gitu? Selamat, ya. Nah, mungkin kalau orang Arab dinamain anaknya muflih. Woy. Ada kan? Ibnu muflih ada kan? Ustadz muflih juga ada kan? Nah, kalau di Jawa namanya selamat atau bejo, sama artinya, sama, ya. Muflih sama dengan bejo sama dengan selamat, ya. Namanya apa, maknanya bagus semuanya, ya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangannya, merekalah orang-orang yang merugikan dari mereka sendiri, fi jahannam khalidun, dan mereka akan tinggal di jahannam khalidun, kekal. Nauzubillah, nauzubillah. Ya, di sinilah kita nggak boleh meringankan namanya amal soleh, Pak. Bapak tahu dua ucapan yang ringan di lisan, paling dicintai oleh Allah, paling berat di mizan. Ini gampang ini, Pak, nyarinya. Buka Sahih Bukhari, hadis paling terakhir. Ini hadisnya hadis ahad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat, ya, yang paling ringan di lisan, yang paling dicintai Ar-Rahman, yang paling berat di mizan. Apa, Pak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus itu. Kalau pengen mizannya berat, ya, timbangan amal kebaikannya berat, itu zikir banyak-banyak aja. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, tanpa merendahkan zikir-zikir yang lain. Setiap zikir itu punya keutamaannya, Pak. Sekarang hari apa? Malam apa ini? Jumat.
Dianjurkan apa Pak? Memperbanyak sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah bersalawat untuknya berapa? 10 kali. Sudah lewat penjelasannya ya. Salawatnya Allah beda dengan salawatnya hamba ya. Sudah lewat ya. Nggak sama. Kan ada ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalat untuk Nabi Muhammad SAW. Salawatnya Allah sama salawatnya kita sama tidak Pak? Beda. Coba lihat lagi tafsirnya. Saya lebih condong penafsiran yang paling kuat. Salawatnya Allah atas Nabi adalah pujian. Allah memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya, ya, di hadapan para makhluknya. Adapun salawatnya kita untuk Nabi apa Pak? Doa. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabimu. Ya, mohon maaf ini Pak, punten Pak ya. Jadi yang dianjurkan itu kita kirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad atau memperbanyak salawat Pak. Memperbanyak salawat ya. Ini bukan membantah, bukan. Kita lagi nunggu dalil. Kalau sampai kepada kita hadisnya, misalnya ya, Abu Bakar pernah ngirim Al-Fatihah untuk Nabi, kita semangat Pak ngirim Al-Fatihah. Tapi ternyata dalilnya yang paling banyak ngapain? Memperbanyak baca sholawat. Itu jelas dalilnya. Di Al-Quran ada, di hadis-hadis juga ada, gitu ya. Jadi banyak-banyak baca sholawat. Sholawatnya gimana Pak? Baca aja sholawat yang di tasyahud itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang paling pendek Pak, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang paling pendek lagi Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Ya. Terus selanjutnya boleh sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Boleh diselanjutkan. Di awalnya dulu disebut Muhammadnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjutannya boleh sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Terus. Ya. Boleh diulang-ulang seperti itu. Atau diulang kalimat lengkap kayak awal tadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Seterusnya silakan. Mumpung hari Jumat atau malam Jumat. Ya mungkin sebagian orang berat ya baca surah Al-Kahfi ya. Panjang nggak Pak? Banyak-banyak salawat aja Pak. Ya, banyak-banyak salawat. Kemudian berikutnya, waman kazzaba bil ba'si kafaro. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, nggak percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Saya ketemu orangnya Pak. Saya ketemu orangnya. Wali murid ya, wali murid saya di sekolah tempat saya ngajar, dia curhat, Ustadz bisa nggak nasehatin bapak saya? Loh kenapa Bu? Kan wali murid nih, punya bapak, berarti udah tua nggak? Udah kakek-kakek. Bapak saya itu Ustadz kalau azan ke meja makan, alasan biar nggak diajak sholat. Alasan, pokoknya ada yang dikerjain. Nggak mau sholat Pak. Diajak dialog sama anaknya. Kenapa? Tuh kamu nggak usah nyuruh saya sholat. Nanti mati juga ya jadi tanah, jadi tulang, udah nggak ada itu dibangkitkan lagi. Na'udzubillah. Udah kakek-kakek Pak. Bisa jadi ngitung hari doang dipanggil sama Allah. Lihat, ya keyakinannya seperti ini gimana? Coba Bapak kalau ketemu orang begini gimana? Nanti meninggal disolatin nggak? Ayo. La haula wala quwwata illa billah. Betulan itu Pak, sampaikan kepada saya. Dia nggak percaya bahwa orang meninggal itu akan dibangkitkan lagi. Sampai seperti itu. Na'udzubillah.
Nah, itu Pak. Ya mohon maaf ini ya, bukan nakut-nakutin ya. Itu efek jangka panjangnya yang menjauh dari majelis ta'lim, menjauh dari pengajian-pengajian. Ujung-ujungnya begitu Pak. Setan itu Pak ingin mengajak manusia supaya tidak sholat, nggak langsung to the point, enggak. Kalau setan bilang, kamu jangan sholat, dia bakalan sholat. Ini perintah setan ya kan? Nggak ninggalin sholat, tapi enggak. Step by step. Nah, setan itu bikin analisa ribuan tahun ya. Yang paling efektif menjauhkan manusia dari Allah satu aja Pak. Jangan belajar Islam. Jangan sampai ada pengajian. Karena orang kalau sudah jauh dari ilmu, nggak ngerti syariat, gampang Pak. Diajak ngeriba gampang, zina gampang. Apalagi sujud ke kuburan gampang. Awalnya gimana Pak? Jauhkan manusia dari ilmu. Kalau manusia udah jauh dari ilmu Pak, ninggalin sholat gampang. Tapi kalau belajar kan kita udah paham. Ternyata dosa besar ya, dosa besar yang lebih besar daripada zina apa Pak? Riba Pak. Bayangin Pak, riba dosanya lebih besar daripada zina. Dosa besar lebih besar daripada riba apa Pak? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari riba, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada membunuh. Meninggalkan sholat itu Pak dosa besar. Bapak tahu ada dosa yang dipandang ringan di tengah masyarakat, ternyata lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Riba yang paling riba tahu apa Pak? Riba. Bayangin Pak, ngegosip ya. Itu dosa yang diremehkan di tengah masyarakat, ternyata dosa itu adalah riba yang paling riba. Saya sebutkan tadi saya. Riba sab'una baban. Ya, bukan riba isnani wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha misla ityani rajuli ummah. Riba yang paling rendah adalah semisal seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini riba yang paling rendah Pak. Wa inna arbar riba, dan riba yang paling riba istitolatur rajuli irdi akhihi. Atau maqala sallallahu alaihi wasallam. Riba yang paling riba adalah seseorang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Seseorang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ngapain Pak? Qala al-ulama al-ghibah. Yang dimaksud menjatuhkan kehormatan saudaranya adalah ghibah. Saya tanya Pak, orang ghibah biasanya bicara yang baik atau yang buruk? Ayo? Coba kalau nggak belajar, nggak sadar kan dia ngumpulin dosa besarnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Coba kalau kita udah belajar kayak gini, habis kajian ini mau ghibah? La ilaha illallah. Dan setan itu pinter Pak. Terakhir Pak sebelum saya tutup, setan itu pinter Pak. Dia supaya ghibah tapi nggak ngerasa ghibah. Ini mah bukan ngomongin orang ya. Ya kan? Mukadimahnya gitu kan, sebelum ngomong ini mah bukan ngomongin orang ya. Habis itu bilang, Siti jam 2 malam pulang dianterin sama om. Saya tanya, Siti itu orang apa sendal gunung? Paham maksud saya? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal Pak, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batin ya. Dosa-dosa besar itu apa aja dengan belajar ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.